Halo, salam jumpa sahabat Suara Sidoarjo. Beragam informasi menarik dan juga penting terkait Jawa Timur akan segera kami sajikan di Jatim News Today edisi Jumat 3 Desember 2021. Nah, sahabat, Jatim News Today juga disiarkan di beberapa LPPL di Jawa Timur. Di antaranya Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Bersama saya Isna Safira, inilah Jatim News Today selengkapnya. Informasi pertama datang dari Pamekasan, sahabat. Tepat saat hari jadi Pamekasan, Bupati launching Mars Pamekasan di Gebiar Eksotika Kemilau Madura. Berikut laporan dari Nisa Arumi dan Holik Maulidi, Ralita FM Pamekasan. Bupati Badrut launching lagu Mars Pamekasan saat Gebiar Eksotika Kemilau Madura 2021. Pemerintah Kabupaten Pamekasan gelar Gebiar Eksotika Kemilau Madura 2021 di Pendopo Agung Ronggo Sukoati, sekaligus launching lagu Mars Pamekasan pada Sabtu 27 November 2021 malam. Launching lagu Mars Pamekasan sekaligus Gebiar Eksotika Kemilau Madura yang bersamaan dengan hari jadi Kabupaten Pamekasan yang ke-491 tersebut dilaunching dan dibuka oleh Bupati Pamekasan Badrut Tamam. Saat sambutan, Bupati Badrut mengatakan, Alhamdulillah kegiatan ini terlaksana dengan protokol kesehatan dan dapat berjalan dengan baik dan juga lancar, yang memang sejak awal telah menjadi komitmen Pemkab Pamekasan. Mars Pamekasan tersebut merupakan bagian dari spirit dan inovasi bekerja sigap dan cepat serta beberapa langkah yang ukurannya jelas, kedepannya akan terus dilakukan. Mas Tamam Sapaan Akrab Bupati Muda ini menuturkan komitmen pemerintahan dalam upaya bagaimana seluruh stakeholder, daya dan upaya yang dimiliki Kabupaten Pamekasan ini tidak lagi seluruh ASN minta dilayani, namun harus memberikan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah wajib hadir di tengah-tengah masyarakat dan meletakkan setiap jabatan apapun hanya sebagai alat perjuangan dan juga pengabdian untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Saya sampaikan, jangan pernah berharap hasil luar biasa jika cara kita biasa-biasa saja. Untuk bisa mendapatkan hasil luar biasa, perlu kerja dan komitmen luar biasa. Komitmen luar biasa saja tidak cukup tanpa kita memohon kepada Yang Maha Esa untuk kemudian komitmen itu bersamaan dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Holik Maulidi, reporter Ralita FM melaporkan. Ya, terima kasih rekan Nisa Arumi dan Holik Maulidi dari Ralita FM Pamekasan terkait informasi Bupati launching Mars Pamekasan di Gebiar Eksotika Kemilau Madura. Ya, selanjutnya sahabat Jawa Timur, kita beralih ke informasi dua pengedar sabu yang salah satunya kabur terjun ke sungai berhasil dibekuk petugas. Berikut laporan dari Panjai Harto, Suara Sidoarjo. Sahabat, pada Senin 29 November, petugas berhasil amankan IV, 28 tahun, kurir sabu yang coba terjun ke sungai untuk melarikan diri dari kejaran petugas. Peristiwa ini sempat jadi tontonan massa saat IV ditangkap petugas di bawah jembatan Buklegi, Jalan Gajah Mada, Sidoarjo. Dalam kasus peredaran sabu ini, Satres Narkoba Polresta Sidoarjo juga berhasil amankan AS, 33 tahun, rekan IV, warga Surabaya yang kos di daerah Lemah Putro, Sidoarjo. Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo, dalam rilis ungkap kasus peredaran sabu di Mapolresta Sidoarjo, penangkapan bermula saat tim Satres Narkoba Polresta Sidoarjo amankan AS, pengedar sabu yang akan bertransaksi di depan RSUD Sidoarjo. Dari hasil pengembangan penyidikan, selain AS juga ada tersangka IV yang berperan sama sebagai pengedar sabu. Pengakuan daripada saudara AS, barang-barang tersebut diperoleh dari saudara I yang alamat kos-kosannya ternyata tidak jauh daripada kos-kosannya saudara AS, jadi hanya seberang jalan saja. Kemudian pada saat kita melakukan penangkapan terhadap saudara I ini kabur, lari dia kira-kira 300 meter, biar berlari kemudian lompat ke sungai, kemudian kita cari, ternyata saudara ini memang pandai berenang
berenang. Jadi berenang kira-kira sampai 300 meter ke jembatan di bawah jembatan Bulungi. Setelah itu dia petugas kita mencari dibantu oleh masyarakat yang bersangkutan sembunyi di bawah air. Ada tumpukan-tumpukan engkeng gondong di sana, dia sembunyi di bawah. Kemudian kita tunggu sampai kita ini akhirnya saudara I tidak lama kemudian kira-kira kita 2 jam itu baru yang bersangkutan muncul kemudian menyerahkan diri. Sambil muncul kemudian dibawa oleh petugas, dia bawa juga petugas ada yang masuk ke sungai juga untuk membantu yang bersangkutan. Sahabat, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka AS dan IV dikenakan pasal 114 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo terkait informasi 2 pengedar sabu yang salah satunya kabur terjun ke sungai berhasil dibekuk petugas. Kita ke informasi selanjutnya, sahabat. PMI Kota Madiun datangkan alat plasma konvalesen. Berikut laporan dari Amanda dan Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Madiun kini mempunyai alat yang bisa digunakan untuk mendonorkan plasma konvalesen dari para penyintas COVID-19. Kedatangan alat aperesis hemonetics ini sangat diperlukan, mengingat sebagai antisipasi dini terhadap virus corona varian baru. Kepala Bidang Pelayanan PMI Kota Madiun, Dwi Santoso mengatakan, alat donor plasma konvalesen datang tanggal 29 November. Kemudian sehari setelahnya dilaksanakan pelatihan bagi tenaga teknis PMI. Berdasarkan penuturannya, alat aperesis hemonetics ini memiliki fungsi untuk memisahkan antara sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma konvalesen. Dwi menambahkan, keunggulan lain dari alat seharga 600 juta rupiah itu adalah komponen darah yang didapat aperesis lebih banyak, sehingga donor lebih efisien dan paparan antigen lebih sedikit. Dari uji fungsi alat, untuk pengambilan 400 ml plasma membutuhkan waktu dari awal sampai akhir selama 35 menit. PMI Kota Madiun saat ini sudah membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mendonorkan plasma konvalesen. Namun sebelumnya ada beberapa syarat, di antaranya yakni sudah sembuh dari COVID-19, bebas gejala selama 14 hari setelah sembuh, berat badan minimal 55 kg, berusia 18-60 tahun. Lalu diutamakan laki-laki atau perempuan yang belum pernah hamil. Para penyintas yang telah memenuhi kriteria tersebut dapat menghubungi PMI Kota Madiun untuk keterangan lebih lanjut. Melalui adanya alat donor plasma konvalesen ini, Dwi berharap selaku instansi yang diberikan kepercayaan untuk membantu penanganan pandemi, maka harus dipersiapkan sedini mungkin terkait upaya antisipasi terhadap adanya ancaman varian COVID-19 jenis baru. Ya, jadi alat ini memang difungsikan khusus untuk minimal kalau karena saat ini masih pandemi ya, jadi kita bisa digunakan untuk pembuatan plasma konvalesen untuk membantu pasien-pasien yang COVID yang membutuhkan terapi plasma. Itu yang saat ini sangat dibutuhkan. Ya, jadi untuk plasma konvalesen tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, dia adalah calon donor yang pernah terkonfirmasi positif COVID, dinyatakan sembuh dan memiliki jumlah titer antibodi yang sesuai untuk proses plasma konvalesen. Selain beberapa persyaratan lainnya seperti bebas dari penyakit berbahaya dan sebagainya. Amanda, Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Terima kasih rekan Amanda dan Ayu Hamijaya dari Suara Madiun terkait informasi PMI Kota Madiun datangkan alat plasma konvalesen. Kita balik informasi selanjutnya, sahabat. Bupati Gresik tekankan inovasi kearsipan di era digital. Berikut laporan dari Reina Nevada, Suara Gresik.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik pada Selasa 20 November 2021 bertempat di Ruang Putri Cempoh, kantor Bupati Gresik menggelar kegiatan penyerahan laporan audit kearsipan internal kepada OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2021. Fendi Ahmad Yani, Bupati Kabupaten Gresik didampingi oleh Abu Hasan, Asisten Administrasi Umum, dan Nini Asrukin, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik, memberikan penghargaan kepada 3 OPD yang meraih nilai terbaik dalam hasil laporan audit kearsipan. Arsip Nasional Republik Indonesia melalui pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Gresik dengan perolehan nilai keseluruhan pada tahun 2020 adalah 75,62 dengan predikat sangat baik. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan dan mendorong perangkat daerah untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk apresiasi kepada perangkat daerah yang telah melaksanakan tertib arsip di unit kerjanya. Fendi Ahmad Yani, Bupati Gresik mengatakan, pengarsipan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi kewajiban dari pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang akuntabel dan transparan. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada OPD yang meraih nilai terbaik dan harapannya penghargaan tersebut dapat memotivasi OPD lain dalam melakukan pengarsipan dengan baik dan bisa terus berinovasi di era digital. Saya Reina Nevada, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Reina Nevada dari Suara Gresik atas informasi. Bupati Gresik tekankan inovasi kearsipan di era digital. Sebagai penutup sahabat, ada informasi Bupati Blitar tinjau dan salurkan bantuan korban rumah ambruk di Desa Seragi, Kabupaten Blitar. Berikut laporan dari Ari Kusuma, Persada Blitar. Bupati Blitar Rini Syarifah secara langsung meninjau korban rumah ambruk di Desa Seragi, Kecamatan Talun pada Kamis 2 Desember 2021. Dalam kesempatan ini, Bupati juga menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak. Saat ditemui di lokasi, Bupati Rini mengatakan pemerintah daerah akan terus berupaya membantu warga yang terkena musibah, baik bencana alam ataupun sebagainya. Kali ini pemerintah daerah memberikan bantuan berupa paket sembako, selimut, esbes, kayu, dan sejumlah uang tunai kepada warga Desa Seragi yang rumahnya ambruk setelah diguyur hujan deras beberapa waktu yang lalu. Ada tadi selimut, sembako, asbes, ada kayu, dan mungkin nanti ada bulurah sesuatu yang disampaikan mungkin sengkuyungan untuk warga, gotong royongnya. Siap. Ia berharap adanya bantuan ini bisa sedikit membantu dan meringankan beban masyarakat yang telah tertimpa musibah. Bupati berpesan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menyikapi cuaca ekstrim di akhir tahun, apalagi ketika hujan deras disertai angin sedang berlangsung. Lebih baik segera mencari tempat yang aman. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Terima kasih rekan Ari Kusuma dari Persada Blitar terkait informasi Bupati Blitar tinjau dan salurkan bantuan korban rumah ambruk di Desa Seragi, Kabupaten Blitar. Ya sahabat, baik, ya sahabat Jawa Timur, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jatim News Today edisi Jumat 3 Desember 2021. Terima kasih kepada beberapa LPPL di Jawa Timur, yaitu Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Puro Boyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Saya Isna Safira pamit, terima kasih, sampai jumpa.